Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku yang masa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala melengkapi keberkahan kita dengan ketaatan yang dilakukan untuk mengawali seluruh rangkaian hari kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita ini menjadi pemberat mizan kita di akhirat insyaallah. Ya. Dengan ya. Bahwa itu Allah Subhanahu wa taala hari ini insyaallah kita sama-sama belajar dimensi tauhid dari peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengetahuan, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW dan para ulama berselisih pendapat tentang kapan kejadian ini berlaku. Ada yang berkata dia terjadi pada tahun pertama kenabian. Ada yang berkata terjadi tahun kelima kenabian. Ada yang berkata tahun 10 bulan Rajab tanggal 27. Itu yang paling populer di tengah masyarakat. Tapi ada yang berpendapat dia terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 atau 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ada yang berkata bulan Syawal tahun 10. Ada yang berkata Zulhijjah. Ada yang berkata Ramadan. Ada yang berkata Muharram. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa kita memang tidak penting tahu, tidak mempengaruhi keimanan kita Isra Mi'raj itu terjadi bulan apa, tahun berapa gitu. Dan berarti pula para sahabat-sahabat Nabi dulu, juga generasi-generasi pertama salaf dulu, tidak memperingati itu sebagai hari istimewa, sehingga orang tidak tahu, tidak menjadi perhatian mereka. Bukan tidak tahu, tidak menjadi perhatian mereka kapan peristiwa itu terjadi. Namun para sejarawan kemudian mentahqiq pendapat yang mungkin dekat dengan kebenaran. Tidak ada satu tanggal pasti pun, tetapi yang paling mendekati kebenaran, peristiwa itu terjadi setelah kematian Khadijah dan Abu Thalib. Kapan Khadijah dan Abu Thalib wafat? Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Abu Thalib wafat pada bulan Syawal, atau pada versi lain Abu Thalib wafat pada akhir Rajab. Khadijah wafat pada awal Ramadan. Jadi ada selisih antara 1,5 bulan kematian keduanya ini. Atas peristiwa ini, maka pendapat yang menyebutkan Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian
kewajiban sholat 5 waktu. Ya, ini clear. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini untuk menjemput kewajiban sholat 5 waktu, bukan kewajiban sholatnya sendiri, bukan. Sebab kewajiban sholat itu telah dimulai dari sejak hari-hari pertama Rasulullah menjadi Rasul. Jadi sudah ada sholat. Syariat pertama yang diajarkan Jibril kepada Nabi adalah berwudu. Setelah itu sholat. Maka dalam surah-surah pertama yang turun kepada Nabi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi peristiwa sholat, perintah sholat sudah ada. Jibril alaihissalam mengajak Nabi keluar dari tengah kota Mekah sampai di luar kota. Ya. Ada batu besar gitu. Jibril memukul batu itu lalu keluar air. Dan Jibril berwudu mengatakan kepada Nabi, lakukan seperti yang aku lakukan. Lalu Nabi SAW kemudian mengajarkannya kepada Khadijah. Bagaimana wudu Nabi SAW yang diajarkan oleh Jibril itu adalah wudu yang juga diajarkan bagi semua Nabi sebelumnya. Bagaimana Jibril mengajarkan Rasulullah SAW untuk mencuci pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur dan beristinsyaq, langsung secara langsung, sebagian dimasukkan ke hidung, sebagian dimasukkan ke mulut. Dan Nabi bersungguh-sungguh ketika istinsyaq, namun dimasukkan, bukan hanya nempel di permukaan lubang hidung, bukan. Lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Lalu Nabi SAW mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Lalu Nabi membasuh tangannya sampai ke sikunya dan dia memutar pergelangannya itu. Jadi ditampung airnya, lalu kemudian dibeginikan. Tidak harus banyak air, sedikit aja, asal airnya sudah kena, itu sudah kena. Dan 3 kali. Kemudian tangan kiri juga yang sama 3 kali. Lalu mengusap kepala, ya, dari awal tumbuhnya rambut ini sampai ke belakang, lalu dikembalikan ke depan, lalu meletakkan telunjuknya di telinganya dan meletakkan jempolnya itu di belakang daun telinganya, lalu menyusuri bagian di telinganya itu dengan telunjuknya, baru kemudian di belakang telinganya. Itu sekali. Lalu kemudian Nabi SAW mencuci kakinya dan menyela-nyela antara jari-jari kakinya itu dengan kelingking tangannya, ya, sampai ke mata kaki. Nabi pernah mempraktekkan membersihkannya 1 kali 1 kali, pernah 2 kali 2 kali, pernah satu bagian 3 kali, bagian yang lain cuma sekali, gitu, bebas. Tapi yang dilakukan Nabi 3 kali 3 kali, kecuali kepala, kalau kepala cuma sekali. Nabi berkata, inilah wuduku dan wuduk para Nabi sebelumnya. Jadi ini yang paling utama. Lalu kemudian Jibril mengajarkan Nabi SAW salat. Buktinya, ketika pertama-tama di Mekah, ada seseorang sedang duduk-duduk di dekat Mina bersama Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu belum memeluk Islam. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar dari tenda, mereka buat tenda-tenda begitu. Rasulullah keluar mendirikan salat, di belakangnya Khadijah ikut salat. Lalu kemudian Ali keluar dan ikut salat di samping Nabi SAW. Pengusaha sahabat
dari luar Mekah ini bertanya, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Kata Abbas bin Abdul Muthalib, itu adalah ponakanku Muhammad bin Abdullah dan mengaku dirinya Nabi dan dia tidak pernah bohong, kata Abbas. Tapi dia belum masuk Islam, bayangkan. Abbas masuk Islam belasan tahun setelah itu. Sebab baru masuk Islam sekitar tahun 6 Hijriah, coba bayangkan. Ini tahun pertama kenabian, 13 tambah 6 berarti 19 tahun. Di belakangnya adalah istrinya Khadijah. Dan di sampingnya adalah ponakanku yang lain, anak Abi Thalib bernama Ali. Kalau kau mau aku kenalkan. Kau bicara langsung tanya kepada dia tentang hal itu. Kata sahabat Abbas ini, udahlah kita ngomong bisnis saja. Dia bilang begitu. Orang ini, sahabat ini saya lupa namanya, juga masuk Islam pada saat Fathu Makkah 21 tahun setelah itu. Dan dia menangis terseduh-seduh. Kalau sekiranya hari pertama dulu Abbas menawarkan kepadaku dan aku langsung mendengar, aku tidak terlambat seperti ini beriman, katanya. Subhanallah. Makna menjadi as-sabiqun al-awwalun itu mahal sekali. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untung saja sahabat Abbas ini masih hidup, menyaksikan Fathu Makkah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau sekiranya mati pada saat perang Uhud, mati pada saat Badar, mati sebelum Fathu Makkah, mati dalam keadaan musyrik. Selagi ada kesempatan melakukan kebaikan dalam hidup kita, maka segerakan itu. Karena itu dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi, kalau sekiranya ada kesempatan di depan matamu untuk melakukan kebaikan, maka jangan tunda kebaikan itu. Baik. Jadi ada dua mukaddimah yang saya sampaikan. Pertama, tidak ada tanggal pasti kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Tapi yang kuat peristiwa itu terjadi pasca kematian Khadijah dan Abu Thalib. Yang kedua, Isra Mi'raj itu bukan awal disyariatkannya sholat, bukan, tapi 5 waktunya itu. Jadi kewajiban sholat itu datang dalam beberapa tahap. Tahap pertama datang diwajibkan sholat itu cuma sekali pagi dan sekali sore. Kecuali bagi Nabi, wajib Nabi sholat qiyamul lail. Tapi bagi sahabat tidak, bagi umatnya tidak. Dan itu 2 rakaat pagi dan 2 rakaat sore. Lalu kemudian tahap kedua kewajiban salat adalah Isra Mi'raj. Diwajibkan 5 kali, tapi tetap 2 rakaat 2 rakaat. Kecuali maghrib karena dia adalah witir bagi siang. Lalu kemudian ketika Nabi sudah di Madinah, baru ditambah bagi yang mukim menjadi 4 rakaat. Salat zuhur, asar dan isya. Sementara subuh tetap 2, tapi disunnahkan bacaannya panjang. Karena itu disebut Quran al-Fajr, berbacaan pada waktu fajar. Itu maksudnya sholat subuh. Berapa tahap tadi kewajiban sholat? 3 tahap. Masih ngantuk sungguh-sungguh. 3 tahap. Baik, ini pengetahuan umum ya, dasar. Sekarang kita ingin sama-sama mengambil pelajaran hikmah dari sisi penguatan tauhid dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Saudara, pada tahun ke-10 itu para ahli sejarah menyebutnya sebagai tahun kesedihan. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat
bagaimana kondisi dakwah di Mekah yang tidak mungkin berkembang lagi. Jadi sudah mentok di Mekah itu setelah kematian Khadijah dan Abu Thalib. Saya percaya bahwa Rasulullah sangat sedih dengan kematian keduanya, tapi bukan itu puncak kesedihan Nabi, bukan itu. Puncak kesedihan Nabi adalah karena dakwah berhenti di Mekah. Tidak ada kesempatan lagi bagi dia. Orang-orang sudah terang-terangan tidak ada lagi segannya kepada Nabi setelah kematian pamannya Abu Thalib ini. Sehingga Nabi SAW memutuskan pertama kali untuk keluar Mekah berdakwah menyebarkan agama ini. Subhanallah. Lihat, ada pelajaran di balik ini. Kenapa Nabi berdakwah ke Taif? Sebab di Mekah sudah tertutup ya perkembangan dakwah. Jadi ketika ada kesulitan dalam kehidupan ini, justru itu membuat kita lebih berinovasi, lebih inovatif, memiliki ide-ide baru apa yang harus dilakukan. Ini seperti dalam kajian-kajian training ada yang disebut dengan fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu merasa bahwa segala sesuatu itu sudah harus seperti itu. Maka ketika ada tantangan, rintangan, dia akan menyalahkan sistem, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan teman, menyalahkan macam-macam. Tapi yang growth mindset justru melihat rintangan-rintangan itu sebagai peluang-peluang yang lebih besar. Jadi ketika di Mekah tertutup kemungkinan untuk dakwah, justru ini adalah kesempatan untuk mengembangkannya di luar. Maka Nabi pun pergi ke Taif. Kita pernah bahas kalau tidak salah itu Taif. Lalu ternyata tidak seperti ekspektasi Nabi SAW. 10 hari Nabi berdakwah ke Taif, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Bahkan Nabi dilempari ya dengan batu, sampai kemudian Nabi meninggalkan Taif dalam keadaan kaki bengkak dan berdarah. Lalu Nabi singgah di kebun milik Utbah dan Syaibah bersaudara, anak Rabi'ah. Lalu Nabi kesulitan untuk masuk Mekah karena terancam nyawanya. Nabi mencoba-coba mencari perlindungan, siapa yang akan menjaminnya sehingga dia tidak dibunuh. Dia mencoba beberapa orang, tapi ditolak, sampai kemudian dia memperoleh jaminan dari Mut'im bin Ali, salah satu tokoh di Quraisy. Dan Mut'im musyrik, wafat pun dalam keadaan musyrik. Tapi ada sisi jiwa lembut kemanusiaan itu, dan menggunakan undang-undang yang berlaku. Kalau ada yang menjamin maka tidak boleh ada yang membunuhnya. Nah, dalam keadaan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Nabi SAW 2 hal. Yang pertama adalah surah Yusuf. Yang kedua adalah Isra Mi'raj. Saudara, surah Yusuf turun kepada Nabi pada waktu yang tepat. Allah ingin menguatkan hati Nabi melalui cerita nyata apa yang menimpa para nabi sebelum beliau, supaya kuat jiwanya. Ini juga menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin menguatkan karakter anak-anaknya. Maka ceritakan kisah-kisah kepahlawanan ya. Ceritakan sejarah, ceritakan bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, dan itu berpengaruh sekali. Kita mengajar anak kita berani, percaya diri, teguh pendirian. Ceritakan Nabi itu di Gulu, beliau balik di salah satu bayangan
dinding Ka'bah. Khabbab datang dan berkata, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Ala tad'u Allah lana?" Ya Rasulullah, kenapa? Apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami ini? Apakah engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami ini? Kata Khabbab. Subhanallah, lihat, Khabbab tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dan Khabbab melakukan hal yang benar. Khabbab tidak meminta Nabi meminta perlindungan kepada selain Allah, tidak. Tempat bergantung adalah Allah, tauhid. Betapa luar biasanya Khabbab. Dan dia minta, siapa yang berdoa itu? Dia minta Nabi yang berdoa. Pemilik lisan yang mustajab, apapun yang dipinta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah Khabbab? Dengan penderitaan sedemikian rupa lalu datang ke Nabi untuk berdoa kepada Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yang tersirat dari kata-kata Khabbab. Dari kata-kata Khabbab itu terselip keputusasaan, terselip keraguan. Kalau kita ini benar ya Rasulullah, kok Allah belum bantu kita? Kok aku sampai diginikan? Kok doa-doa kita ini belum dikabulkan? Sehingga Nabi bangkit, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Khabbab, "Demi Allah Khabbab, umat terdahulu ada yang ditanam separuh tubuhnya, lalu digergaji dari kepalanya sampai terbelah badannya, dan mereka tetap di atas agamanya. Ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga terpisah daging dan ototnya dari tulang-tulang, dan mereka tetap di atas agama ini." Ia cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada Khabbab dan kepada kita semua, ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita tetap teguh menjaga la ilaha illallah di dalam hati kita ini belum ada apa-apanya dibanding apa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Tapi Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berterima kasih melihat segala sesuatu dari hamba. Maka lihat ketika Nabi SAW naik ke langit pada saat Isra Mi'raj itu, tiba-tiba semerbak di semesta ini harum, kesturi. Tidak pernah Nabi mencium bau seperti itu. Nabi berkata kepada Jibril, "Aroma apa ini Jibril?" Kata Jibril, "Aroma ashabul ukhdud." Subhanallah. Orang-orang yang dibakar oleh raja di Yaman karena mempertahankan tauhid mereka. Dalam kacamata manusia, mereka kalah, terbunuh, musnah semuanya, dibakar di dalam parit. Tapi Allah menyebut mereka menang. Tapi Allah menyebut mereka jaya. Subhanallah. Ada standar yang berbeda dengan standar manusia. Itulah yang dikejar oleh orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau antum buka Al-Quran, Allah bicara banyak sekali tentang orang-orang yang beruntung, muflihun, orang-orang yang beruntung. Manusia di dunia pasti mencari keuntungan, pasti. Semua aktivitasnya, kegiatannya, itu gimana dia memperoleh keuntungan dari situ, udah pasti. Ya, Surya Paloh berkunjung ke Erlangga cari untung itu. Erlangga terima cari untung itu, ya kan? AHY pergi ke cari untung semua itu, untung politik. Begitu juga para pedagang. Ini pergi ke sini, ini ngurus izin ini coba keluar dari sini cari untung. Dalam terminologi Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jaya, orang-orang yang sukses, coba buka Al-Quran halaman-halaman awal. Mana itu
istiqomah di atas nilai iman, sehingga kita mudah bagi kita bangun untuk sholat sunnah. Tidak pelit kita harta yang kita cari. Ketika ada kesempatan untuk berinfak, kita melakukan kebaikan-kebaikan tanpa harap pemberi. Kenapa? Karena kita percaya dengan Tuhan. Itu mahalnya keimanan itu. Dan ketika sempit dunia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat bagaimana lagi melangkah. Ada Abu Jahal, ada Ibnu Abi Mu'ayyid, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ada Uqbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Mughirah, ada macam-macam. An-Nadhr bin Al-Haris, pemuka-pemuka Quraisy. Tidak mungkin lagi aku bisa bergerak. Betapa sempitnya dunia ini dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perjalanan yang paling luar biasa. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah, dari mulai Adam sampai manusia terakhir, dapat melakukan perjalanan seperti itu. Bayangkan, Nabi melihat betapa sesatnya kehidupan yang untuk keluar rumah saja Nabi gak selesai. Tidak nyaman Nabi, sempit sekali langkah-langkah Nabi. Tapi Allah angkat Nabi, biar Nabi melihat Abu Jahal itu kecil Muhammad, tidak ada apa-apanya bagi Allah. Abu Lahab kecil, Utbah kecil, Syaibah kecil, Walid kecil. Bahkan Nabi terus menjauh melihat Mekah itu kecil. Terus naik, dunia itu kecil. Terus naik lagi, atas surya semuanya kecil. Naik lagi, melihat seluruh semesta. Ya Allah. Bayangkan hadis Ibnu Hibban berkata, Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin fi ardi falatin. Tidak ada apa-apanya semesta ini, langit dan bumi ini, seluruh gugusan bintang-bintang yang bahkan para ahli belum melihatnya, tapi yakin masih ada lagi bintang. Dibutuhkan 3 generasi untuk pergi ke bintang paling jauh yang pernah dijumpai manusia dengan pesawat paling cepat yang sekarang dikembangkan oleh NASA. Masih ada lagi, tapi kata Nabi, langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursi Allah, kursi itu tempat meletakkan kaki, karena tempat duduk raja itu besar. Jadi kursi itu bukan kursi kita, bukan. Kursi itu tatakan kaki sebelum naik ke tempat duduk. Itu arti asal kursi. Langit dan bumi ini, semesta ini dibandingkan dengan kursi Allah hanya seperti sebuah cincin yang berada di tengah padang yang luas. Hadisnya berlanjut, dan kursi dibandingkan dengan arasy Allah, kursi seperti cincin pula di tengah padang yang luas. Bayangkan bagaimana Nabi SAW pulang dari malam Isra Mi'raj itu, melihat kecil sekali Mekah, kecil sekali orang-orang musyrik, tidak ada apa-apa, bahwa segala kesulitan, segala proses, segala kesempitan yang akan dia jalani itu hanya bentuk ujian Allah, karena Allah sayang kepadanya, ingin dia selalu bergantung kepadanya, berharap kepadanya, taat kepadanya. Maka Nabi sabar menjalani apa? Maka berbulan-bulan rumah Nabi itu tidak ada asapnya, hanya makan kurma dan air. Maka bagaimana sederhananya rumah Rasulullah SAW, tempat tidur yang kasar, bagi Nabi tidak ada arti. Subhanallah. Jika sekiranya semakin besar Allah di dalam diri kita, maka semakin kecillah segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penilaian manusia kecil, kesempitan rezeki kecil, ujian anak dan pasangan kecil, sakit kecil, semua.
Makanya jika jalan sedang menanjak, kita disunnahkan mengucapkan zikir apa? Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada segala persoalan. Karena itu dia, dalam Al-Quran tidak ada rincian bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Paling panjang cerita Isra itu ada dalam hadis riwayat Muslim, bagaimana Nabi jalan. Tapi dalam Al-Quran satu ayat saja cerita tentang Isra dan beberapa ayat cerita tentang Mi'raj di dalam surat An-Najm. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran dibuka dengan tasbih. Ada yang dibuka dengan bentuk past tense, bentuk kata kerja masa lampau. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang dibuka dalam bentuk present tense. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang datang dalam bentuk kata kerja perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi di surah ini datang dalam bentuk isim, kata benda sifat. Subhan. Kata di dalam gramatika bahasa Arab dibagi menjadi 3. Kata benda, kata kerja, dan kata penghubung atau huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Kata kerja itu terikat dengan waktu, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Tapi kalau kata benda tidak terikat dengan waktu. Mukjizat tentang Isra Mi'raj itu akan terus panjang zaman. Datang kata tasbih di dalam awal-awal surah Al-Quran, datang dalam berbagai bentuk itu untuk memberikan isyarat kepada kita. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit, semua yang di bumi sudah bertasbih kepada Allah. Itu artinya sabbaha, sudah bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Sekarang pun, sampai akan datang pun, yang di langit dan di bumi masih bertasbih kepada Allah. Sebab tasbih tidak membutuhkan waktu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka kamu wahai manusia, bertasbihlah. Sabbihisma rabbikal a'la. Paham? Datang dalam bentuk berbeda-beda itu. Ada pesan luar biasa tentang keindahan Al-Quran. Sudah. Kenapa dimulai dengan subhan? Sebab Allah akan bercerita satu peristiwa yang menunjukkan keagungan dan kekuatannya. Subhan bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala bebas dari kelemahan, keterbatasan, kekurangan, kesalahan. Itu arti subhanallah. Tasbih itu artinya. Makanya seseorang kalau bertasbih bukan hanya dengan lisannya, tapi fikiran dan hatinya ikut bertasbih, maka dunia akan lapang bagi dia. Kenapa? Pertama, Allah tidak mungkin salah memberinya ujian ini. Allah tidak mungkin salah orang, salah tempat, salah waktu, salah komposisi, gak mungkin. Salah dosis, gak mungkin. Segala sesuatu yang Allah berikan dalam hidup ini pasti bentuk kesempurnaan Allah, kebaikan Allah, kebijakan Allah, kasih sayang Allah, kasihannya Allah kepada kita. Lapang hidup kita, menjalani peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh manusia sebagai kasihan banget di hidup seseorang. Tidak. Dia menjalaninya dengan senang hati. Kenapa? Karena dia percaya Allah Subhanahu. Allah tidak mungkin jahat dalam hidup dia. Lapang hidup kita begitu. Di lain dimensi, Subhanallah juga bermakna
kita memang harus jadi pemaaf dengan keadaan dan orang-orang, sebab yang sempurna hanya Allah. Ya, bentuk awal gramatika bahasa Arabnya harusnya berbunyi Allah Subhan, Allahu Akbar, Allahu Subhan. Tapi dia dibalik menjadi Subhanallah untuk menunjukkan pembatasan dan hasar. Yang maha suci dari kekurangan dan kelemahan itu hanya Allah. Engkau menikah dengan pasangan yang tidak subhan, sebagaimana engkau tidak subhan, maka maafkan pasangan, sebab hanya Allah yang subhan. Engkau punya anak yang tidak subhan, sebagaimana engkau juga bukan orang tua yang subhan, maka maafkan anakmu karena juga Allah yang subhan. Engkau memiliki karyawan yang tidak subhan, sebagaimana engkau juga atasan yang tidak subhan, maka maafkan karyawanmu itu sebab cuma Allah yang subhan. Coba ya, pribadi yang memahami dengan baik, yang terus ya merepetition pesan-pesan subhan, tasbih dalam dirinya itu, sesempit apapun keadaannya, Allah akan keluarkan dia dari kesempitan itu. Dan kasus ini nyata dalam peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, laula kana minal musabbihin la labitha fi batnil hut ila yaumil ba'ts. Kalau sekiranya Yunus tidak bertasbih kepada Allah, hatinya, fikirannya, lisannya, maka dia akan tetap berada dalam kesempitan dan kegelapan perut ikan sampai hari kiamat. Bapak-bapak Ibu, kita ini ringan mendengar kisah Nabi Yunus itu karena kita sudah tahu endingnya. Coba kalau kita belum pernah dengar cerita itu, bagaimana tentang seorang yang dicampakkan ke laut, lalu ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut, sinar matahari. Kalau sudah dalam kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut, tinggal 10%. Gelap di bawah itu. Berapa persen kemungkinan bisa selamat Yunus? Kalau kita tidak tahu ending kisahnya, berapa persen? 0%. Tapi lihat, dari balik kegelapan demi kegelapan itu, kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam, keluarlah tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kami keluarkan Yunus dari situ. Segelap apapun hidupmu, sesempit apapun persoalanmu, tasbihlah kepada Allah. Perbarui prasangka baikmu kepada Allah, maka Allah pasti akan mengeluarkan seperti Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Maka di akhir kisah Yunus, Allah menyebutkan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kata Allah, kami pasti menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jika sekiranya ayat itu berbunyi wa kadzalika nunji Yunus, begitulah kami menyelamatkan Yunus, maka itu kisah masa lalu. Tapi ketika Allah mengubahnya menjadi undang-undang yang berlaku sampai hari kiamat, maka sesempit apapun kehidupan, kalau engkau bertasbih kepada Allah, menjaga prasangka baik kepada Allah, mengembalikan segala kesulitan ini karena kesalahanku, inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah akan mengeluarkan dari situ, insyaallah. Mungkin ini ya satu pesan penting tentang betapa mewahnya menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghibur diri Nabi, dan begitulah Allah akan menghibur diri orang-orang yang beriman. Saudaraku, kesimpulan kajian kita pagi ini, tidak ada yang lebih mewah dalam kehidupan ini kecuali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewah kenal Allah itu mewah. Ya. Kenal dengan Allah itu
membuat kita sampai pada kesadaran ketika kita diuji. Ya Allah, terima kasih karena Engkau memilihku sebagai orang yang diuji. Allah sayang dengan seorang hamba, maka Allah mengujinya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah, kata Nabi. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menguji. Berterima kasihlah karena surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepada kita melalui ujian-ujian. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau tanya. Diskursus tentang Allah itu di mana-mana atau di langit atau di alam itu sudah lama sekali dan tidak berkesudahan. Gitu. Para ulama-ulama jauh lebih kompeten dari kita. Itu saja tidak putus. Bagaimana perdebatan mereka tentang itu? Maka tidak ada manfaatnya bagi kita untuk memperuncing masalah itu. Karena masing-masing memiliki keyakinan dengan dalilnya. Yang berkata Allah berada di atas arsy, di atas langit, dalilnya ada. Sebaliknya yang berkata Allah di mana-mana itu dalilnya ada. Dan mereka punya penjelasan. Yang berkata Allah di atas arsy atau di atas langit, percaya bahwa ilmu Allah, pengawasan Allah, kerja Allah ada di mana-mana. Sebaliknya, yang percaya bahwa Allah ada di mana-mana itu juga percaya Allah itu bukan ada jisim, ada jasadnya, bukan. Dan mereka percaya dengan ayat-ayat yang menyebutkan Allah itu bersemayam di atas arsy, tapi cara mereka memahaminya saja yang berbeda. Maka dia masuk wilayah khilafiyah yang tidak perlu kita memperhitungkan. Apalagi sampai mengkafirkan satu sama lain. Tidak. Ya, yang paling selamat adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ya, bertanya tentang hal itu, percaya akan hal itu wajib. Kaifiyahnya, bagaimana Allah, seperti apa Allah begitu adalah majhul, saja tidak ketahui. Bertanya bagaimana rinciannya, itu adalah bid'ah. Itu saja. Menurut saya lebih selamat bagi kita awam untuk tidak masuk ke wilayah yang ulama-ulama kompeten saja belum menemukan satu kata dalam pandangan-pandangan begitu. Karena tidak mempengaruhi akidah kita tentang pengawasan Allah, tentang takut kepada Allah, ya muraqabatullah, tidak sama sekali. Kita beramal, kita yakin bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah mengetahui dengan apa-apa yang kita lakukan. Jadi mana yang lebih menenangkan hati Bapak Ibu? Kalau tanya saya pribadi, saya bilang Allah di atas arsy. Allah di atas langit. Karena hadis Nabi seperti itu, karena ayat Quran seperti itu. Tapi apakah itu berarti Allah cuma begitu? Allah itu kecil berarti karena ada tempatnya. Itu pemahaman kamu, pemahaman saya tidak. Kalau saya begitu, Allah alam. Yang lain silakan. Baru ketahuan ya, separis Wahabi. Enggak ada. Ini perdebatan ini masya Allah ya, panjang. Bukan kelas kita untuk kembali
Silakan teman-teman kalau ada yang lain. Apa? Nah, itu juga terjadi perbedaan, ya. Itu juga terjadi perbedaan. Tapi yang paling kuat adalah yang disadarkan kepada hadis Aisyah. Ketika salah seorang sahabat nanya kepada Aisyah, apakah Nabi benar berjumpa dengan Allah? Aisyah berkata, "Kau membuat bulu romaku berdiri, membuatku bergidik," kata Aisyah. Ketahuilah bahwa telah berbohong orang yang mengatakan 3 hal. Salah satunya adalah berkata Muhammad telah bertemu dengan Allah. Kata Aisyah pasti bohong. Jadi pendapat yang kuat, Rasulullah tidak melihat Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang lain silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, doain. Masih jalan. Kami jam berapa hari ini? Kami jam berapa? Hanya Isra itu artinya memperjalankan pada waktu malam. Asra itu artinya memperjalankan pada waktu malam. Jadi kalau siang pun tidak Isra namanya. Nah, itu Isra ya. Jadi kalau bapak ngirim anak bapak ke pesantren malam hari naik kereta malam-malam itu namanya Isra. Tapi nggak ada mukjizat di situ. Tapi yang bapak sebutkan nabi-nabi yang tadi semua itu mukjizat tapi bukan Isra. Ya, itu bedanya. Tapi tidak semua yang disebutkan tadi benar. Misalnya tentang kisah Nabi Idris tadi itu tidak sahih, ya. Dan memang bertentangan dengan akidah. Sebab surga itu tidak bisa dimasukin oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad yang pertama kali. Yang masuk surga pertama itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama banyak berpendapat surganya Adam dulu bukan surga balasan sekarang, bukan. Itu satu taman, karena taman indah itu namanya surga, jannah dalam bahasa Arab gitu. Dan orang kalau sudah masuk surga itu pasti kekal, tak mungkin keluar lagi. Kalau masuk neraka bisa keluar memang,
Tapi kalau surga udah nggak ada. Karena Allah sebutkan khalidina fiha abada. Jadi khalidina dan abada. Jadi siapapun yang sudah masuk surga udah nggak bakal lagi keluar. Makanya kata Abu Bakar, aku merasa tenang kalau sudah kedua kakiku masuk surga. Kalau baru separuh belum, baru sebelah kaki. Itu Abu Bakar ya. Amalnya begitu masih takut. Nah, karena kalau sudah masuk itu jaminan tidak bakal keluar lagi. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu ya. Masya Allah. Siap, silakan. Pertanyaan yang ringan dan sering ditanyakan sama teman-teman yang mengenal Islam terkait dengan salat bulan asar itu sirkan kita misalkan bagaimana? Iya. Pertama begini. Bagus. Dalam urusan ibadah itu adabnya kita bukan bertanya mengapa, tapi bertanya apa hikmah. Apa hikmah? Jadi bukan mengapa subuh masih seger cuma 2 rakaat, asar udah capek 4 rakaat, mengapa? Gak bisa jawab. Sebab itu urusan Allah. Tanpa mengapa. Semua syariat ini tidak boleh kita nanya mengapa. Tapi kalau nanya hikmah bisa. Sebab kalau mengapa itu ada protes di sini. Seolah-olah tidak ridho atau seolah-olah aneh. Tidak ada yang aneh. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijaksana dalam menentukan syariat dan menentukan takdir. Tapi kalau nanya hikmah, maka ada 2. Ada perbuatan kewajiban syariat yang bisa ditangkap oleh akal hikmahnya, ada yang tidak. Ya, jadi satu yang bisa ditangkap oleh akal pun hikmahnya itu bukan pasti benar dan mutlak betul. Karena bisa jadi ada hikmah yang lain. Misal, apa hikmah babi diharamkan? Kalau nanya kenapa babi diharamkan, lalu jawab karena cacing pita, berarti kalau cacing pitanya bisa kita bunuh, selesai karena hilang sebabnya. Tapi kalau tanya hikmah, oh ya, karena ada cacing pitanya, itu hikmah saja. Tapi ketika orang menemukan cara untuk membunuh cacing pita itu, babi tetap haram. Rupanya pasti ada hikmah lain. Ah, itu hikmah. Kadang sudah ditemukan, kadang belum. Begitu Pak. Tapi saya tidak tahu apa hikmahnya. Zuhur dan asar, sir, maghrib dan isya dan subuh itu jahat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang bertanya? Enggak. Ibu-ibu ini paham semua apa enggak paham? Mungkin ini dulu semuanya ya. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la